DPR sahkan revisi Undang-Undang TNI, penolakan duifungsi militer menggema. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025. Ketua DPR sekaligus pimpinan rapat paripurna Puan Maharani bertanya kepada seluruh anggota sidang, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Semua anggota DPR menjawab serempak setuju. Pengesahan undang-undang ini sendiri terjadi di tengah gelombang protes yang masif dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik daring maupun luring. Di luar gedung DPR, ratusan demonstran yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan terus menggelar aksi menentang revisi Undang-Undang TNI. Demo berlangsung sejak malam hingga siang, tepat di depan gerbang Pancasila DPR. Mereka membangun tenda-tenda untuk bermalam dan memblokade pintu masuk gedung DPR. Para demonstran menilai undang-undang tersebut mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah dicapai sejak era Orde Baru. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi mengancam profesionalisme militer. Ia khawatir banyak prajurit militer diperbolehkan masuk ke dalam ruang sipil, menjadikan situasi yang mirip dengan masa Orde Baru. Selain itu, revisi Undang-Undang TNI memperluas cakupan operasi militer yang tidak lagi terbatas hanya pada perang. Menurut Dimas, hal ini mencakup penanggulangan ancaman siber, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hingga penanggulangan narkoba. Kritik senada juga digulirkan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers dengan mengatakan bahwa revisi undang-undang seharusnya dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Kendati revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan, aksi demo terus berlangsung di luar gedung DPR. Demonstran yang menentang revisi Undang-Undang TNI bertahan di pintu gerbang Pancasila, sebagian sisanya di pintu belakang. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI sendiri menyentuh berbagai aspek penting dalam hubungan sipil dan militer di Indonesia. Masyarakat dan berbagai kelompok HAM digadang-gadang bakal terus mengawasi implementasi undang-undang tersebut untuk memastikan tak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Ada 3 poin perubahan dalam RUU TNI yang disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. 1. Kedudukan TNI di bawah Presiden dan Kemenhan. Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah Presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. 2. Tugas pokok TNI dari 14 jadi 16. Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan 2 tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3. TNI aktif bisa isi 14 kementerian atau lembaga. Perubahan yang ketiga pada pasal 47 terkait jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil. Jabatan tersebut dapat diisi oleh prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian atau lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku.